Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Adila Konita dari jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik mengenai rekonsiliasi fiskal, terutama terfokuskan pada koreksi fiskal positif. Tujuan saya memilih topik ini adalah saya ingin ikut andil dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai rekonsiliasi fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan awareness masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga dapat terhindar dari timbulnya kerugian maupun masalah perpajakan yang akan timbul di kemudian hari. Oke guys, langsung aja kita bahas mengenai rekonsiliasi fiskal. Dari yang saya kutip menurut Setiawan dan Musri, rekonsiliasi fiskal merupakan penyesuaian ketentuan menurut pembukuan secara komersial atau akuntansi yang harus disesuaikan menurut ketentuan perpajakan. Kenapa sih kita perlu adanya koreksi fiskal? Hal ini dilatar belakangi dengan adanya perbedaan antara laba rugi menurut perhitungan akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal yang didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Maka dari itu, sebelum menghitung pajak penghasilan yang terutang, terlebih dahulu laba rugi komersial tersebut harus dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dengan demikian, untuk keperluan perpajakan, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan standar akuntansi komersial, dan pada waktu pengisian SPT tahunan pajak penghasilan harus dilakukan koreksi-koreksi fiskal terlebih dahulu. Nah, ada apa aja sih jenis-jenis koreksi fiskal? Jenis koreksi fiskal terbagi menjadi dua, yakni ada beda tetap dan ada beda waktu. Beda tetap, menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan. Sedangkan, menurut ketentuan pajak penghasilan, itu bukan termasuk penghasilan. Dan selanjutnya, menurut akuntansi komersial itu merupakan penghasilan. Sedangkan, menurut ketentuan pajak penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Dan terakhir, menurut akuntansi komersial ini merupakan beban biaya. Sedangkan, menurut ketentuan pajak penghasilan tidak dapat dibebankan. Nah, kita lanjut ke yang beda waktu nih. Beda waktu ini ada dalam beda metode penyusutan, penyisian piutang tak tertagih, dan metode penilaian persediaan. Jadi, koreksi fiskal dilakukan baik terhadap penghasilan maupun biaya-biaya pengurang penghasilan bruto. Pada pembahasan video kali ini, kita akan membahas mengenai koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini biasanya terjadi karena ada biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pajak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dengan begitu, koreksi positif akan menambahkan pendapatan dan mengurangi atau mengeluarkan biaya-biaya yang sekiranya diakui secara fiskal, sehingga tidak dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Tentunya semua ini telah diatur dalam dasar hukum. Yang pertama, yang telah disinggung tadi, Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, aturan lebih lanjut mengenai natura dan kenikmatan ini telah tercantum dalam PMK nomor 167/PMK.03/2018. Selain itu, ada aturan lebih lanjut mengenai biaya terkait penggunaan sedan, telepon seluler, dan pulsa dikoreksi sebesar 50% yang diatur dalam Cap 2020/PJ/2002. Ada pula entertainment yang tidak mencantumkan daftar nominal akan dikenai koreksi positif seluruhnya. Ketentuan ini diatur dalam Surat Edaran 27/PJ22/1986. Terakhir, apabila ada kerugian piutang tak tertagih yang tidak sesuai dengan PMK nomor 207/PMK 010/2015 akan dikenai koreksi fiskal positif. Bagaimana sih implementasinya di Indonesia? Mari kita bahas. Nah, bisa kita lihat di sini, Faruk merupakan seorang pengusaha dagang. Berikut laporan laba rugi tahun 2021. Kita langsung saja lihat ke biaya-biaya yang perlu dikoreksi positif. Kita lihat ada biaya piknik karyawan. Nah, biaya piknik karyawan ini menurut Pasal 9 Ayat 1 huruf E Undang-Undang PPH termasuk biaya yang perlu dikoreksi positif. Nah, kita lanjut di denda pajak PPN itu. Menurut Pasal 9 Ayat 1 huruf K Undang-Undang PPH itu juga termasuk biaya yang harus dikoreksi positif. Bisa kita lihat total biaya ini jadi berkurang sehingga penghasilan kena pajaknya ini bisa bertambah.
Nah, cukup sudah pembahasan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. See you next time.